Kalian udah tahu belum? Kalau ada orang yang dijuluki sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Muhammad Al-Fatih, atau yang dikenal sebagai Mehmed II, memiliki kisah hidup yang menarik dari latar belakangnya hingga penaklukan Konstantinopel yang mengubah sejarah. Berikut adalah rangkuman lengkap dari kisah hidupnya. Latar belakang, Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, Kesultanan Utsmaniyah, sekarang Turki. Dia adalah putra Sultan Murad II dan Huma Hatun. Sejak usia muda, Muhammad Al-Fatih dididik dengan baik dalam bidang agama, ilmu militer, dan kebijakan pemerintahan oleh para tutor terkemuka pada zamannya. Ayahnya, Sultan Murad II, adalah seorang pemimpin yang kuat dan berhasil memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Naik tahta, Muhammad Al-Fatih naik tahta pada usia yang relatif muda, yaitu 12 tahun setelah kematian ayahnya. Meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa dan tekad yang kuat untuk memperluas wilayah kekaisaran. Persiapan untuk penaklukan Konstantinopel. Sejak awal pemerintahannya, Muhammad Al-Fatih memiliki tekad untuk merebut Konstantinopel, kota suci bagi umat Islam dan ibu kota kekaisaran Bizantium. Dia mempersiapkan diri secara intensif, membangun armada dan meningkatkan kekuatan militer Kesultanan Utsmaniyah. Pengepungan Konstantinopel. Pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih memimpin serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel. Dia menggunakan strategi militer yang canggih, termasuk penggunaan artileri besar-besaran dan meriam, serta menggali terowongan di bawah tembok kota untuk melemahkan pertahanannya. Pengepungan itu berlangsung selama 2 bulan dengan pertempuran sengit di kedua belah pihak. Penaklukan Konstantinopel. Pada 29 Mei 1453, pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menembus tembok kota Konstantinopel, dan kota itu jatuh ke tangan Utsmaniyah. Ini menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun dan membuka jalan bagi Kesultanan Utsmaniyah untuk menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Pembangunan pasca penaklukan. Setelah merebut Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memulai serangkaian pembangunan di kota tersebut. Dia membangun masjid-masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan kota itu menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan ilmiah yang penting di dunia Islam. Warisan, Muhammad Al-Fatih dihormati sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Penaklukan Konstantinopel olehnya mengubah perjalanan sejarah, membawa akhir dari Kekaisaran Bizantium dan memperkenalkan Islam ke wilayah yang luas di Eropa Timur. Dia dianggap sebagai pahlawan nasional di Turki modern dan masih dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Kisah hidup Muhammad Al-Fatih adalah contoh yang menginspirasi tentang tekad, keberanian, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan besar dalam sejarah. Setelah menaklukkan Konstantinopel dan mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam, Muhammad Al-Fatih melanjutkan usahanya untuk memperluas dan memperkuat Kesultanan Utsmaniyah. Kota yang telah ia rebut, kini dikenal sebagai Istanbul, berkembang pesat di bawah kepemimpinannya, menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan pembelajaran yang penting di dunia Islam. Dengan visi yang jauh melampaui zamannya, Muhammad Al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia membangun banyak masjid, madrasah, dan institusi lain yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Warisan Muhammad Al-Fatih terus dikenang hingga hari ini, tidak hanya di Turki tetapi juga di seluruh dunia Islam. Kisah Muhammad Al-Fatih adalah contoh inspiratif tentang bagaimana visi, keberanian, dan keteguhan hati dapat mengubah sejarah. Melalui kepemimpinannya, ia menunjukkan bahwa dengan iman dan tekad, hal-hal yang tampaknya mustahil dapat dicapai. Warisannya sebagai penakluk Konstantinopel dan pemimpin yang adil akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang. Dengan demikian, Muhammad Al-Fatih tidak hanya dikenang sebagai seorang penakluk besar, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang membawa perubahan dan kemajuan bagi rakyatnya dan dunia Islam secara keseluruhan. Nama dan kisahnya akan selalu menjadi simbol kebesaran dan keberanian dalam sejarah umat manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kamu yang belum subscribe, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Kalau ada saran atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Gua selalu senang membaca dan merespon komentar dari kalian. Dan jangan lupa juga untuk cek video-video lainnya di channel ini yang pastinya nggak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.